Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pura-pura Jatuh Miskin. Kisah ini menceritakan tentang seorang suami yang terpaksa mengikuti saran ayahnya untuk berpura-pura jatuh miskin, hanya untuk mengetes kedua istrinya. Apakah mereka setia lantaran cinta atau setia karena harta? Lalu manakah yang akan bertahan, istri pertama atau istri kedua? Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Aku perlu bicara dengan kalian berdua. Silmi dan Diva saling bertukar pandang, lalu perlahan mendekat dan duduk di sofa panjang di hadapan Dika. Keduanya tampak tidak tahu apa yang sedang menunggu mereka, namun rasa khawatir sudah tampak di wajah mereka. "Ada apa, Mas?" tanya Diva. Suaranya penuh kebingungan seperti mencoba meraba apa yang akan terjadi. Ini pertama kalinya Dika berbicara serius kepada mereka berdua secara bersamaan. Dan Silmi hanya duduk diam, menatapnya dengan mata yang tajam. Dika tahu semenjak dia mengambil keputusan untuk berpoligami, Silmi menjadi lebih tertutup, lebih mengunci perasaannya. Ia tak pernah menentang atau berkata keras, namun sikapnya semakin dingin, berkata lebih banyak dari kata-kata yang bisa ia ucapkan. "Mas bangkrut," ujar Dika. Suaranya berat, hampir seperti mengandung beban yang tak mampu ia tanggung sendirian. Silmi dan Diva terdiam. Tidak ada kata yang keluar dari mulut mereka, hanya tatapan kosong, saling bertukar pandang dan kemudian Dika melanjutkan. "Perusahaan bangkrut, Mas terlilit hutang, harus membayar gaji pekerja dan semua aset kita disita, termasuk rumah dan mobil. Papa yang kini mengendalikan perusahaan, beliau memecat Mas, menganggap Mas tidak becus menjalankannya. Mulai besok kita harus keluar dari rumah ini." Diva terbelalak, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja Dika katakan. "Tunggu dulu. Papa tidak membantu sama sekali. Ini kan perusahaan keluarga. Kenapa semuanya harus Mas yang tanggung?" Dika merasakan keputusasaan yang ada di dalam dirinya semakin menumpuk. Tetapi ia tetap berusaha untuk tetap tegar. "Papa tidak akan membantu. Ini semua tanggung jawab Mas. Semua keputusan ada di tangan Mas. Jadi mulai sekarang, Mas minta kalian untuk kemasi barang-barang. Kita pindah ke rumah baru yang sudah Mas beli. Meskipun rumah itu jauh lebih kecil dan jauh lebih sederhana dari rumah ini." Diva terdiam. Tidak ada kata-kata yang keluar. Silmi hanya mengangguk pelan. Tidak ada ekspresi yang mencolok di wajahnya. Dika bisa merasakan jarak yang semakin melebar antara mereka, meski tidak ada yang mengucapkan kata perpisahan. "Jika tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, aku akan ke kamar," kata Silmi akhirnya dengan suara datar. "Kasihan Sasa kalau ditinggal sendirian." "Iya, itu saja yang perlu Mas sampaikan. Istirahatlah, karena kita harus bangun lebih pagi besok," jawab Dika, seolah menyuruh mereka untuk pergi tanpa ada yang tersisa untuk dibicarakan. Silmi bangkit, perlahan berjalan menuju kamar di lantai bawah. Dika tahu alasan dibalik itu. Silmi tidak ingin tidur dekat dengan kamar adik madunya. Dika tahu semuanya, meskipun ia lebih memilih untuk menutup mata dan berpura-pura tidak tahu. Diva pun beranjak tanpa sepatah kata pun, meninggalkan ruang tamu yang mulai terasa kosong. Dika bisa merasakan kecewa yang mengandung di udara. Namun ia tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana yang sudah tersusun bersama Pak Kunchoro. Tidak ada jalan mundur. Dika memikirkan lagi apa yang dikatakan Pak Kunchoro. Apa yang ada di dalam benak Pak Kunchoro hingga memberikan ide gila ini, berpura-pura bangkrut, menguji kesetiaan kedua istrinya. Dika tidak yakin apakah keputusan ini benar. Namun entah mengapa Dika juga merasa ada sesuatu yang harus ia buktikan. Bukan hanya kepada Pak Kunchoro, tapi juga kepada dirinya sendiri. Sejauh mana mereka bisa bertahan dalam ujian yang tak terduga ini. "Kita lihat siapa yang lebih setia," kata Pak Kunchoro suatu waktu dengan wajah yang penuh arti. Masih berkemas, Silmi terperanjat ketika Dika memasuki kamar mereka. Tangan yang tengah memasukkan pakaian ke dalam koper sempat terhenti. "Iya Mas, ini belum selesai. Tinggal memasukkan baju-bajunya Sasa," jawab Silmi sambil meneruskan mengemas pakaian. Perlahan Dika mendekat dan duduk di bibir ranjang sambil memperhatikan Silmi yang tampak tidak nyaman dengan kehadirannya.
Sil, apa kamu kecewa karena Mas bangkrut? Silmi menatap Dika sejenak, lalu menggelengkan kepalanya perlahan tanpa menjawab. Maaf, karena Mas tidak bisa membahagiakan kamu. Mas hanya bisa memberimu luka dan penderitaan dalam pernikahan ini. Tapi Mas harap kamu jangan menyerah. Tetaplah bersama Mas sampai maut memisahkan kita. Mas berjanji akan berusaha memperbaiki semuanya meski kondisi kita tidak lagi seperti dulu. Silmi mengulas senyum. Mata indahnya menatap Dika lekat sebelum mengatakan sesuatu yang mampu memunculkan ketakutan dalam diri Dika. Aku akan selalu berusaha menjadi istri yang baik untuk Mas dalam kondisi apapun. Aku akan bertahan. Tapi maaf, entah sampai kapan. Maksudnya? Aku akan pergi ketika diri ini sudah mulai lelah. Dika terdiam. Jawaban Silmi membuatnya tak berkutik. Sebegitu besarnya luka yang Dika beri hingga Silmi ingin meninggalkannya. Atau karena Dika bangkrut, Silmi tak ingin lagi mendampinginya. Maaf Mas, aku mau istirahat. Malam ini waktunya Mas bersama Diva kan? Dika mengangguk sebagai jawaban. Dengan berat hati ia melangkahkan kaki keluar kamar menuju kamarnya yang lain. Begitu pintu dibuka, Diva tengah duduk di meja ria sambil membereskan beberapa kosmetik miliknya. Belum tidur. Sebentar lagi. Mau Mas bantu? Gak usah, tinggal ini saja kok. Dika duduk di bibir ranjang, memperhatikan raut wajah Diva yang nampak murung, pasti karena mendengar berita kebangkrutannya. Kamu marah sama Mas? Diva menghentikan sejenak kegiatannya, kemudian menggelengkan kepala. Maaf, karena Mas tidak bisa menjadi suami yang baik. Mas harus kehilangan semuanya karena kecerobohan Mas. Tapi Mas minta kamu tetaplah di samping Mas. Kamu itu penyemangat yang selalu membuat hari-hari Mas berwarna. Berjanjilah tidak akan meninggalkan Mas. Diva berdiri kemudian menghampiri Dika, duduk bersebelahan sambil memegang lengannya. Aku akan berusaha untuk tetap di samping Mas Dika meski keadaan kita tidak lagi seperti dulu. Mas jangan menyerah. Aku yakin Mas akan bisa bangkit kembali. Dika lega mendengarnya. Diva memang lebih pengertian jika dibanding Silmi. Untuk ujian yang pertama, Dika memberi mereka skor 1 untuk Diva dan 0 untuk Silmi karena mempunyai niat untuk meninggalkannya. Keesokan harinya mereka pun beranjak pergi dari rumah tersebut menuju rumah yang baru sudah dipersiapkan oleh Dika sebelumnya. Ini rumahnya. Kebetulan kamarnya hanya ada 2. Nanti silahkan kalian tentukan mau menempati kamar yang mana. Silmi dan Diva menatap sekeliling, memperhatikan isi rumah yang terbilang sangat sederhana. Dika sengaja membeli rumah ini atas saran dari Pak Kuncoro, ingin melihat apakah kedua istrinya akan nyaman tinggal di rumah seperti ini yang sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan rumah yang mereka tempati sebelumnya. Mbak Silmi mau ke kamar yang mana? Tanya Diva menatap kakak madunya. Silahkan kamu yang tentukan. Aku tidak masalah menempati kamar yang mana saja, jawab Silmi dengan tenang. Istri pertamanya itu selalu saja pasrah dan mengalah jika Dika sedang memberi mereka pilihan. Kalau begitu aku akan menempati kamar depan. Gak apa-apa kan Mbak? Iya, terserah kamu saja. Sebenarnya kedua kamar itu bersebelahan. Hanya saja kamar depan ukurannya memang lebih besar jika dibandingkan dengan kamar yang satunya. Seharusnya Silmi dan Salsa yang menempati kamar itu karena nantinya mereka akan tidur bertiga. Namun Dika biarkan saja. Kalau mereka sudah memutuskan pilihan masing-masing tanpa ada perdebatan. Sekarang kalian istirahat. Mas mau keluar dulu sebentar. Nanti malam tidak usah masak. Mas akan bawakan makanan untuk kalian, ujarnya sembari menatap kedua istrinya bergantian. Mas mau kemana? Diva yang bertanya. Mas ada urusan, kemungkinan sampai malam. Kalian baik-baik di rumah ya. Keduanya mengangguk. Kalau begitu aku permisi ke kamar dulu. Mau menidurkan Sasa, pamit Silmi. Biar Mas yang bawa Sasa ke kamar, kamu bawa koper saja. Titah Dika sembari mengambil Sasa dari gendongan Silmi, kemudian menuju kamar yang akan ditempati istri pertamanya bersama putri mereka. Sebelum benar-benar masuk, Dika sempat menoleh ke arah Diva yang sedang menatap ke arahnya. Dika menganggukkan kepala sebagai kode agar Diva masuk ke kamar yang sudah dipilihnya. Mau dibawakan makanan apa? Tanyanya setelah meletakkan tubuh putrinya ke atas tempat tidur. Dika hampiri Silmi yang sedang membuka koper dan mengeluarkan isinya. Apa saja? Jawab Silmi tanpa menoleh, tetap fokus mengeluarkan pakaian dan menatanya kembali ke dalam kamar. Ayam bakar mau? Itu kan makanan kesukaan kamu. Iya, itu saja. Lagi, Silmi menjawab singkat tanpa menoleh. Dika makin dibuat takut oleh sikap Silmi. Kecurigaannya tentang Silmi yang kemungkinan akan meninggalkannya setelah tahu Dika bangkrut semakin menguat.
Apakah penilaiannya selama ini terhadap Silmi ternyata salah? Silmi yang Dika kira mempunyai kemungkinan terbesar untuk bertahan, justru menyerah dan memilih pergi daripada harus hidup dalam kemiskinan. Malam ini Mas tidur di sini. Silmi mengangguk. Sil, Dika mendesah lelah. Sikapnya yang seperti ini sungguh membuatnya tidak nyaman. Dulu, Silmi seringkali mengajak Dika berbicara lebih dulu, dan tak jarang bertingkah manja ketika mereka sedang berdua. Silmi pandai memuaskan Dika dalam hal apapun. Bukan hanya urusan perut, ia juga pandai memuaskan Dika dalam urusan ranjang. Jika Silmi sesempurna itu, mengapa Dika menikah lagi dengan Diva? Jawabannya karena Dika harus bertanggung jawab atas dirinya setelah ayahnya Diva meninggal. Kecelakaan yang dialami orang tua Diva karena Dika penyebabnya. Mobil mereka bertabrakan dan naasnya, kondisi ayah Diva sangat parah. Beruntung ibunya Diva masih bisa diselamatkan berbeda dengan ayahnya yang menghembuskan nafas terakhir setelah menitipkan putrinya pada Dika. Dika tidak punya pilihan lain, bukan karena takut mendekam di balik jeruji besi, tetapi rasa kasihan melihat Diva dan ibunya yang harus kehilangan kepala keluarga membuat Dika mengambil keputusan besar hari itu juga. Iya, Dika menikahinya di rumah sakit, di depan jenazah ayah Diva. Dika tidak sempat memberitahu Silmi maupun orang tuanya, karena keadaannya saat itu sangatlah mendesak. Silmi, awalnya istri pertamanya seperti enggan menerima kehadiran Diva di tengah-tengah mereka. Namun setelah Dika memberitahu alasan mengapa ia menikahi adik madunya tersebut, Silmi terbesar hati menerima. Meski setelah itu sikapnya benar-benar berubah menjadi lebih pendiam. Entah dengan cara apa agar Dika bisa mengembalikan Silmi yang dulu. Padahal Dika sangat merindukan saat-saat ketika Silmi bersikap hangat padanya. Mas pergi dulu, pamitnya dan beranjak keluar kamar, meninggalkan Silmi yang hanya merespon dengan anggukan. Setelah berpamitan kepada kedua istrinya, Dika menuju ke rumah Pak Kuncoro untuk membicarakan perihal rencana yang menurutnya kurang masuk akal. Pak Kuncoro hanya mengatakan alasan bahwa ia ingin menguji kedua istrinya. Namun Dika menebak ada sesuatu yang Pak Kuncoro sembunyikan di balik rencananya itu. Bagaimana? Istri-istrimu tidak syok melihat rumah yang kamu beli? Tanya Pak Kuncoro. Tidak, mereka terlihat biasa-biasa saja. Dika berkata apa adanya. Baik Silmi maupun Diva tidak ada yang merespon secara berlebihan. Boleh aku tahu, kenapa Bapak merencanakan hal seperti itu? Apa benar hanya karena ingin menguji kesetiaan kedua istriku? Tanya Dika mulai menyelidik. Ya hanya karena itu. Memangnya kenapa? Apa kamu berpikiran Papa punya alasan lain? Mungkin saja. Dika mengangkat bahu. Karena menurutku rencana Papa kurang masuk akal. Bukankah Papa tahu sendiri, baik Silmi maupun Diva tidak ada yang pernah berbuat macam-macam. Mereka istri yang baik. Bahkan Papa sangat menyayangi Silmi. Lalu untuk apa kita harus menguji mereka? Cecar Dika. Terlihat Pak Kuncoro menghembuskan napas kasar. Kita lihat saja nanti. Kamu akan tahu jawaban setelah Papa bisa membuktikan bahwa rencana IY akan sangat berguna untukmu. Lagi-lagi Dika dibuat bingung oleh perkataan ayahnya sendiri. Kadang apa yang terlihat sempurna dari luar bisa saja sebaliknya. Jangan terkecoh. Atau kamu akan menyesal nantinya, Dika. Ibunya terdengar serius. Mas kok baru pulang? Tanya Diva ketika Dika baru saja memasuki rumah. Rupanya istri keduanya sedang menunggunya di ruang tamu yang hanya terdapat sofa usang di sana. Iya, urusannya baru selesai. Maaf ya, jadi nunggu kan? Ini Mas bawakan makanan kesukaan kamu juga, Silmi. Dika mengangkat kantong plastik berisi makanan dan memperlihatkannya kepada Diva. Kita makan sama-sama. Mas panggil Silmi dulu. Mbak Silmi sudah tidur. Perkataan Diva membuat langkah kaki Dika yang akan menuju kamar Silmi terhenti. Tadi dia berpesan kita makan berdua saja. Katanya Mbak Silmi sangat lelah dan ingin istirahat. Dika menghela napas kasar. Dia tahu sebenarnya itu hanya akal-akalan Silmi agar tidak makan bersamanya dan Diva. Entah sampai kapan Silmi akan terus menghindari berinteraksi dengan adik madunya. Padahal kini mereka tinggal satu atap di rumah kecil ini. Jika dulu Silmi leluasa menghindar karena rumah mereka sangatlah besar dan berlantai 2, maka kini pasti ia kesulitan untuk mencari alasan agar tidak bersinggungan dengan Diva. Kalau begitu kamu pindahkan saja dulu makanan ini ke piring. Mas mau melihat dia dulu. Diva mengangguk. Dia bergegas ke dapur setelah Dika menyerahkan bungkusan makanan yang dibawanya tadi. Pintu kamar Silmi dibuka perlahan. Beruntung tidak dikunci karena sepertinya Silmi masih ingat bahwa malam ini adalah jatah Dika bersamanya. Benar saja,
Istri dan putrinya sudah terlelap. Dika jadi tidak tega untuk membangunkan mereka. Dia memutuskan untuk keluar kamar lagi dan menghampiri Diva. Biarlah makanan milik Silmi disimpan saja untuk besok pagi. Benar, Mbak Silmi sudah tidur. Sudah, sepertinya dia memang sangat kelelahan. Kita langsung makan saja ya. Kasihan kamu kalau tidur terlalu malam. Diva menyiapkan 2 piring berisi nasi dan lauk yang Dika beli. Sedangkan untuk Silmi, Dika meminta Diva menyimpannya saja di atas meja dan menutupnya dengan tudung saji. Selama mereka makan, mata Dika tak lepas memperhatikan Diva yang lahap menyantap makanannya. Istri keduanya tidak mempermasalahkan. Ketika Dika mengatakan bahwa nasi beserta ayam goreng yang dibawa dibeli dari pedagang yang biasa mangkal di pinggir jalan raya. Makin kagum saja Dika dibuatnya. Sepertinya Diva sudah bisa menerima kondisinya saat ini. Mas kok ngeliatin aku? Dika tersenyum canggung. Rupanya Diva menyadari kalau dia sedang memperhatikannya. Kamu makan lahap sekali. Mas jadi kenyang hanya dengan melihat kamu makan. Kelakarnya yang membuat Diva tersipu. Habisnya aku lapar banget, cicitnya. Gak apa-apa, Mas malah seneng lihatnya. Terima kasih ya, kamu mau menerima kondisi kita yang seperti ini. Mas janji akan bekerja dengan giat supaya kita bisa hidup layak lagi seperti dulu. Sama-sama Mas, sudah kewajibanku sebagai istri yang harus tetap berada di samping suami dalam kondisi apapun. Ucapan Diva membuat Dika terharu. Dia geser tubuh mendekat padanya, kemudian meraih tubuhnya ke dalam pelukan. Sekali lagi terima kasih sayang. Dika kecup keningnya cukup lama. Diva mendongak hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa inci saja. Tatapan matanya yang sayu seakan menghipnotis Dika. Dia paham arti tatapan tersebut, namun dia tidak bisa melakukannya dengan Diva sekarang karena malam ini adalah jatah Dika bersama Silmi. Jangan malam ini sayang, tunggu 3 hari lagi, bisiknya tepat di depan wajahnya. Diva terlihat kecewa, tapi mau bagaimana lagi? Dika akan menzolimi Silmi jika sampai melakukan hubungan suami istri dengan Diva di saat jatahnya bersamanya. Meski Dika bukanlah orang yang paham agama, tetapi dia selalu mempelajari ilmu tentang poligami agar bisa berlaku adil terhadap kedua istrinya. Padahal lagi kepengen banget. Cebiknya seraya memainkan kancing kemeja yang Dika pakai. Sabar, nanti saat jatah Mas sama kamu kita bisa melakukan sepuasnya. Dika colek hidungnya dengan mesra. Baiklah, Diva mengangguk pasrah. Tapi kalau cuma seperti ini boleh kan? Diva memang selalu penuh kejutan. Mereka saling berbagi napas selama beberapa menit. Hampir saja Dika kebablasan jika tidak mengingat bisa saja Silmi terbangun dan melihat apa yang mereka lakukan. Sudah sayang, jangan terus memancing, bisiknya sambil mengatur napas. Kamu tidur Ki, biar Mas yang membereskan bekas makan kita, ujarnya demi menghindarinya. Kalau Dika membiarkan Diva terus bersamanya, bisa-bisa dia melupakan prinsip adil yang sedang berusaha dia lakukan terhadap istrinya. Biar aku saja, Mas pasti capek, kan baru pulang, Diva melarang. Tidak apa, Mas justru ingin melakukannya agar istri Mas ini bisa istirahat. Masuk kamar Ki. Oke Mas. Diva mengecup pipi Dika kilat sebelum berlari kecil menuju kamarnya. Inilah yang membuat hidup Dika terasa lebih berwarna saat bersamanya. Diva selalu berhasil membuat Dika tersenyum dengan tingkahnya yang manja dan penuh kejutan. Tidak seperti Silmi yang akhir-akhir ini lebih sering mendiamkannya. Sejujurnya, malam ini Dika sangat merindukan Silmi. Sudah lama mereka tidak menghabiskan waktu berdua karena Silmi selalu beralasan harus menjaga Sasa. Mengingat malam ini malamnya bersama Silmi, gagas Dika bereskan bekas makan tadi. Setelah membersihkan diri, dia memasuki kamar Silmi dan langsung bergabung ke atas tempat tidur. Silmi tidur sambil memeluk Sasa yang sepertinya sengaja ia letakkan di tengah-tengah mereka. Namun Dika tidak akan kehabisan akal. Perlahan dia angkat tubuh putrinya dan merebahkannya kembali di sisi dekat tembok. Selamat tidur cantiknya ayah, bisiknya sembari mengecup rambutnya. Dika tersenyum melihat sisi di sebelah Silmi yang kini kosong. Tidak ingin membuang waktu, dia segera merebahkan diri di sana. Kemudian memeluk tubuh istrinya erat. Hasrat yang tadi muncul saat bersama istri keduanya kini bangkit kembali. Ingin sekali Dika membangunkan Silmi dan mengajaknya melanjutkan apa yang tertunda bersama Diva. Namun dia tidak tega untuk mengganggu istrinya. Biarlah dia tahan saja asalkan malam ini bisa menatap wajah Silmi sepuasnya. Kalau Mas mau ke kamar Diva, silahkan saja. Maaf aku tidak bisa melayani Mas, karena sedang kedatangan tamu bulanan. Mas pasti ingin melakukan apa yang kalian lakukan tadi kan? Dika tersentak. Rupanya Silmi belum benar-benar tidur seperti dugaannya. Apa jangan-jangan
Silmi melihat apa yang dia dan Diva lakukan saat di dapur. Ah sial, seharusnya Mas Dika ingat kalau ada aku juga di rumah ini. Andai kalian ingin bermesraan, janganlah di tempat yang bisa saja aku datangi. Aku tidak melarang kalau memang kalian sama-sama tidak bisa menahan. Hanya saja tolong, carilah tempat yang lebih sesuai. Perkataan Silmi semalam masih terngiang di telinganya. Dika dibuat tak berkutik karena saking malunya. Meski dia dan Diva tidak sampai melakukan hubungan suami istri, tetap saja apa yang terjadi semalam tidak pantas mereka lakukan di dapur rumah ini. Seharusnya Dika bisa menolak agar mereka tidak sama-sama terhanyut dalam kemesraan yang Diva ciptakan. Hanya saja Dika tidak bisa menghindar ketika Diva terus mendesak dan memulainya lebih dulu. Menyesal pun tiada guna. Dika bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama demi menjaga perasaan kedua istrinya. Mas mau sarapan apa? Pertanyaan Silmi menarik kesadaran Dika dari lamunan. Silmi sudah berdiri di depannya dengan membawa dompet kecil di tangannya. Kamu mau nyari sarapan? Tanya Dika sembari berdiri dan mendekat padanya. Iya. Uang belanjanya masih ada? Masih. Ya sudah, terserah kamu mau beli apa saja. Pasti Mas makan. Oh iya, tiba-tiba saja Dika teringat sesuatu. Ayam bakar yang semalam Mas belikan untuk Mas masih ada, kata Dika. Ingin mengingatkan bahwa semalam dia membawa makanan untuknya. Itu buat Sasa saja, nanti aku hangatkan. Aku titip Sasa sebentar, soalnya dia masih tidur. Silmi beranjak tanpa menunggu jawaban dari Dika. Dika hanya bisa menghela napas kasar karena lagi-lagi harus menghadapi sikapnya yang dingin, apalagi setelah kejadian semalam. Loh, Mbak Silmi mau kemana? Diva muncul sambil membawa kantong plastik yang entah apa isinya. Mau beli sarapan? Gak usah Mbak. Ini aku sudah beli nasi uduk buat kita. Untuk Sasa juga ada. Kita sarapan sama-sama ya. Ucap Diva terdengar penuh harap. Semoga saja kali ini Silmi tidak menolak agar Diva tidak kecewa. Kamu sama Mas Dika duluan saja. Aku, Sil, tolong jangan menolak lagi. Kita ini tinggal di satu atap yang sama. Tidak ada salahnya kita menyempatkan waktu sarapan bertiga. Hargai Diva yang sudah susah payah membelikan sarapan untuk kita. Pada akhirnya kesabaran Dika hampir habis menghadapi sikap Silmi. Sebagai kepala keluarga, Dika harus bisa bersikap tegas agar istri pertamanya itu tidak berperilaku seenaknya. Baiklah, Dika tersenyum lega. Akhirnya Silmi mau mendengarkan kata-katanya. Sepertinya harus sedikit diberi gertakan agar ia tidak lagi membantah ucapannya. Kalau begitu aku ke dapur dulu. Diva terlihat sumringah. Ia pasti senang karena kakak madunya bersedia memenuhi permintaannya. Semoga saja sikap Silmi perlahan berubah setelah melihat ketulusan Diva. Dia ingin kedua istrinya akur agar dia tenang saat meninggalkan mereka berdua di rumah ini. Rencananya, hari ini Dika akan berpura-pura mencari pekerjaan untuk meyakinkan mereka bahwa dia benar-benar sudah dikeluarkan dari perusahaan. Dika harap baik Silmi maupun Diva tidak ada yang curiga akan rencana yang sudah disusunnya rapi bersama papa. Mas tahu semua ini tidak mudah bagimu. Tapi Mas mohon sayang, belajarlah untuk menerima Diva. Andai bisa mengulang waktu, Mas pasti tidak akan melakukan sesuatu yang membuatmu kecewa dan sakit hati. Sekarang semuanya sudah terlanjur. Tidak mungkin Mas menceraikan Diva karena itu pasti akan membuatnya merasa disingkirkan. Percayalah, cinta Mas padamu tidak pernah berkurang sedikit pun. Meski ada Diva di antara kita, kamu tetap pemilik tahta tertinggi di hati ini. Ucap Dika berusaha meyakinkan Silmi, bukan sebatas bualan tetapi datang dari sudut hatinya yang paling dalam. Kita ke dapur, kasihan Diva kalau menunggu terlalu lama. Dika dibuat melongo oleh ucapan Silmi. Dia kira ia akan terharu atas apa yang baru saja dia katakan, tetapi ternyata tanggapannya tidak seperti yang Dika harapkan. Dia meninggalkannya yang kembali harus menahan kekesalan. Apa yang Dika ucapkan barusan sepertinya tidak berarti sama sekali bagi istri pertamanya itu. Sabar Dika, Silmi hanya sedang kecewa karena kejadian semalam. Gumam Dika pada diri sendiri, kemudian menyusul kedua istrinya yang sudah menunggu untuk sarapan bersama. Jadi teman-teman Mas Dika tidak ada yang mau membantu memasukkan Mas Dika ke perusahaan mereka? Tanya Diva setelah Dika menceritakan bahwa hari ini dia gagal mendapat pekerjaan. Raut kekecewaan terlihat jelas dari wajah cantiknya. Iya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa membantu Mas. Katanya semua posisi sudah terisi dan Mas akan mereka hubungi kalau nanti ada posisi yang kosong. Tega ya, padahal Mas sudah sering membantu mereka. Iya, mau bagaimana lagi? Dika mengangkat bahu.
Tapi tadi Mas ketemu sama bapak-bapak yang menawarkan Mas menjadi sopir taksi online seperti dia. Mungkin untuk sementara Mas akan mengambil pekerjaan itu daripada kita tidak ada pemasukan sama sekali. Ujarnya berbohong. Tentu saja pekerjaan ini sudah Dika diskusikan dengan papa dan beliau setuju atas ide Dika itu. Sopir taksi online? Mas yakin mau mengambil pekerjaan itu? Kenapa tidak? Yang penting halal. Aku akan melakukan apa saja demi bisa menghidupi kalian. Tapi, sayang, apa kamu malu punya suami seorang sopir taksi online? Diva menggeleng cepat. Nggak sama sekali, hanya saja aku takut Mas kecapean karena biasanya Mas tidak pernah melakukan pekerjaan berat. Dika tersenyum dan bertambah kagum karena ternyata di balik sikapnya yang seperti keberatan, ada alasan yang membuat Dika terharu. Sebegitu perhatiannya Diva hingga ia takut Dika bekerja terlalu berat. Jadi sopir itu bukan pekerjaan berat, Mas masih sanggup kalau cuma menyetir dari pagi sampai malam. Diva berpindah duduk di samping Dika, tangannya mengelus bahu Dika seraya berbisik. Jangan capek-capek, aku tidak mau Mas kelelahan karena ingin memberi nafkah lahir, sampai tidak bisa memberiku nafkah batin. Diva selalu saja memancing Dika, namun Dika tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, apalagi Silmi sedang tidak berada di rumah. Entah kemana istri pertamanya itu pergi, karena sedari tadi Dika datang, Diva mengatakan jika Silmi berpamitan keluar. Jangan begini sayang, Mas tidak mau kalau sampai Silmi melihat kita. Dika menepis halus tangannya yang mulai bergerilya. Tapi kan Mbak Silmi sedang tidak ada. Tetap saja ini salah, hari ini masih jatah Mas bersama Silmi. Diva mencebik, ia kembali berpindah duduk menjauh Dika. Assalamualaikum, itu suara Silmi. Dika bernapas lega karena ia datang setelah Diva menjauh darinya. Entah bagaimana jika sampai Silmi kembali melihat Diva yang sedang menggodanya. Waalaikumsalam, kamu dari mana? Dika berdiri dan menghampirinya, mengambil Sasa yang tertidur dalam gendongan Silmi. Aku habis ngobrol sama ibu-ibu di depan. Ngobrol sama ibu-ibu? Dika melongo. Sejak kapan Silmi berbaur dengan ibu-ibu di kompleks ini? Jujur saja Dika keberatan jika Silmi terlalu sering berinteraksi dengan mereka. Tetangga di sini sudah tahu kalau Dika beristri dua. Dika takut Silmi akan terpengaruh jika sampai mereka mengompori untuk menjodohkan Diva. Dan yang lebih parah, mereka meminta Silmi untuk meninggalkan Dika. Kalau Mas boleh tahu kalian ngobrolin apa saja? Kenapa nggak ngajak Diva sekalian? Tanya Dika sehalus mungkin agar Silmi tidak tersinggung. Tadi aku sudah ngajak Diva tapi dia nggak mau. Kamu tenang saja Mas, aku tidak sedang bergosip apalagi menceritakan perihal rumah tangga kita. Aku hanya sedang mencari informasi siapa tahu aku bisa berjualan untuk membantu Mas menutupi kebutuhan kita. Papar Silmi yang membuat Dika kembali merasa bersalah. Mas Dika mau berangkat kerja? Tanya salah seorang wanita yang sedang duduk berkumpul dengan ibu yang lain. Dika berkirakan usia wanita tersebut sedikit di atas Silmi. Riasan wajahnya cukup tebal, pun dengan pakaiannya yang sedikit terbuka. Iya mbak, Dika menjawab dengan sedikit membukakan badan. Mas Dika kerja di mana? Tanyanya lagi. Dika yang sebenarnya sedikit tidak nyaman oleh tatapan mereka, terpaksa berhenti untuk menjawab pertanyaannya. Saya jadi driver taksi online. Wah, kirain Mas Dika kerja kantoran. Soalnya wajah ganteng seperti Mas lebih cocok kerja di sana. Jangan coba-coba menggoda Mas Dika lo Mel. Nanti Mbak Silmi sama Mbak Diva marah. Tegur seorang ibu bertubuh embun. Aku bicara kenyataan lo Bu Cici. Mas Dika ini kan ganteng. Kalau nanti buka lowongan buat istri ketiga, aku siap daftar paling depan. Ujar wanita muda itu dengan tersipu. Dika tak ingin berlama-lama berhadapan dengan ibu-ibu rempong yang senang bergosip seperti mereka. Apalagi wanita yang dipanggil Mel tadi menatapnya dengan sorot memuja yang sangat ketara. Maaf, ibu-ibu, saya pamit dulu. Dika melangkah cepat meninggalkan mereka yang saling berbisik. Bahkan suara salah seorang dari mereka masih tertangkap indera pendengarannya. Ganteng sih, pantesan Mbak Diva mau dijadikan istri kedua padahal Mas Dika itu bukan orang kaya. Percuma ganteng kalau tidak setia. Aku malah kasihan sama Mbak Silmi yang harus tinggal satu atap sama madunya. Laki kere kok sok-sokan poligami. Pantas saja kemarin Mbak Silmi tanya-tanya soal kerjaan sama saya. Pasti mau membantu perekonomian keluarga mereka. Penghasilan sopir taksi online itu paling berapa sih? Belum lagi harus dibagi dua. Ya pasti gak bakalan cukup. Timpal ibu yang lain. Suka heran sama laki-laki. Istri sudah cantik, baik lagi. Malah nyari yang lain. Gak bersyukur banget. Telingaku panas mendengarnya. Inilah yang Dika tidak suka saat tinggal di kompleks perumahan yang padat penduduk. Gosip dan berita apapun akan cepat tersebar apalagi jika menyangkut aib seseorang.
Sepertinya Dika harus memperingatkan Silmi agar tidak sering bergaul dengan mereka. Dika takut akan membawa pengaruh buruk terhadap istri pertamanya itu. "Cuma 150.000 mas?" tanya Silmi saat Dika meletakkan uang hasil kerjanya hari ini di atas meja. "Iya, hari ini kan hari pertama mas narik. Sebenarnya tadi mas dapat 300.000, tapi kan dipotong biaya operasional jadi sisa bersihnya segini," paparku, sembari menyadarkan tubuh pada punggung sofa, berpura-pura kelelahan agar sandiwaraku terlihat sempurna. Iya, sebenarnya hari ini Dika tidak narik penumpang seperti yang mereka kira. Dika justru datang ke perusahaan untuk mengecek dan menandatangani beberapa berkas. Agar kedua istrinya tidak curiga, Dika sengaja menyewa mobil rental untuk memuluskan rencana. Selain itu, Dika juga sempat mengobrol dengan salah satu driver taksi online dan menanyakan tentang pendapatan mereka setiap harinya. Cukup berbelit memang, namun Dika tetap harus mengikuti rencana papanya entah sampai kapan. "Kalian bagi dua ya, untuk Silmi 80.000 karena ada Sasa yang mulai minta sering jajan, dan untuk Diva 70.000, ujar Dika menatap kedua istrinya bergantian. "Iya mas, gak apa-apa, Mbak Silmi lebih besar, 70.000 sepertinya sudah cukup untukku," ujar Diva dengan tersenyum. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.